bagaimana kita menyikapi wabah corona ini, Ustaz? Apakah kita perlu bersifat takut atau biasa saja? Bagaimana cara kita menyikapinya? Jadi gini, tawakal dalam Islam itu kan kita punya kuda itu ada talinya. Lalu ketika kita lagi mau masuk ke rumah, kuda itu kita letakkan saja di depan rumah. Misalkan lah zaman dulu ada kuda gitu kan, tanpa kita ikat. Nah itu bukan tawakal, ya. Itu konyol namanya. Jadi kalau tawakal itu kita masuk rumah, kudanya kita ikat dulu atau kita masukkan ke dalam garasi misalkan, kalau mobil misalkan gitu kan. Nah, di saat seperti sekarang ini teman-teman sekalian ya, pertama yakinilah bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Terlepaslah katakanlah ada mungkin cerita-cerita atau mungkin informasi yang kita dapatkan berkaitan dengan virus ini yang katanya rekayasa atau segala macam, terlepas. Tapi itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun itu terjadi, pasti lagi-lagi saya balikan, yakinlah dan berbaik sangkalah kepada Allah bahwa itu pasti akan berakhir, itu pasti akan selesai, gitu kan. Jadi ini pemahaman ini perlu sekali kita yakini. Sebab apa? Sebab sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk ujian atau musibah ya tidak akan terus-menerus seperti itu, ya. Kecuali memang Allah na'udzubillah min zalik menghendaki azab. Kalau azab kayak mungkin apa ya, kaum Lut atau apa gitu kan, yang dikasih apa bencana atau azab oleh Allah, selesai mati semua gitu kan. Enggak seperti itu ya. Karena masih ada orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, ya bahkan ikan-ikan, burung-burung yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzon kepada Allah atau baik sangka kepada Allah bahwa ini pasti akan atau pasti ada batasnya gitu kan. Sehingga dengan seperti itu kita terlalu jadi semangat gitu kan, nggak mungkin terus-menerus seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, antara takut dan waspada itu beda ya. Waspada itu kita ya tadi saya katakan kita tetap memperhitungkan resiko ini itu segala macam ya, tapi bukan parno. Kalau parno itu kan dikit-dikit misalkan cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan gitu kan. Toh banyak juga orang yang tanpa menggunakan APD sekalipun ya, ini bukan pemaknaan umum tapi ya, orang yang menggunakan APD sekalipun ternyata tetap kena gitu lah virus ini atau mungkin infeksi ini ya. Jadi semua memang ada takdir Allah yang berkenan, teman. Kita perlu ada ikhtiar untuk itu. Contoh mungkin ya cuci tangan, kayak mungkin kalau tadi saya katakan cuci tangan tadi sebaiknya pakai apa? Kalau saya pribadi lebih menyarankan lebih baik cuci tangan pakai air atau cairan enzim ya, mungkin seperti cuka apel, cuka madu, seperti itu. Saya lebih menyarankan itu daripada menggunakan desinfektan ya yang berupa alkohol dan sejenisnya. Itu salah satu ikhtiarnya kita. Jadi setelah itu apa yang kita kerjakan itu tawakal sama Allah. Kita tadi saya katakan ada makan probiotik, prebiotik, rempah, rimpang, madu, kurma, habatus sauda, atau mungkin juga air kelapa. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita. Nah setelah itu apa yang terjadi? Itu ada tawakal Allah. Tawakal, serahkan semua sama Allah. Ikhtiar sudah, ya kita nggak parno, dan ini adalah haknya Allah. Artinya siapa orang-orang yang akan terkena virus ini itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz gitu kan. Pahami itu baik-baik ya. Sehingga kita nggak cemas terus-menerus ya. Jadi kita tetap tenang, waspada, tingkatkan keimanan, zikir kita, sedekah kita, termasuk salah satu cara kita mencegah bala dan memberikan ketenangan. Karena semua, tadi saya di awal saya katakan, semua ketaatan pada Allah pasti menimbulkan ketenangan. Jadi pagi-pagi teman-teman bisa mulai mungkin hari-hari kita dengan melakukan atau dengan bersedekah. Karena memang Allah, Rasulullah SAW sering mengatakan, ya ada malaikat yang setiap pagi mendoakan kepada seseorang yang bersedekah ya, maka lakukan sedekah tiap hari, khususnya mungkin di saat seperti sekarang, dan nanti setelah terbiasa tidak ada wabah pun kita mungkin sudah mulai bersedekah tiap hari. Lalu aku tadi saya katakan, lalu mulai konsumsi itu tadi makanan-makanan yang sehat tadi ya. Nah itu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari ngikat tali kudanya kita di depan rumah kita, seperti itu. Allahu a'lam bishawab.